Kalian pasti udah tahu kan video-video Ghostpixman yang selalu pakai lagu ini? Atau mungkin kalian udah tahu video yang ini? Tapi udah tahu belum kalau ada kisah kelam di balik video itu? So, gini ceritanya. Kisah ini dimulai bukan dari panggung yang gemerlap, tapi dari sebuah desa miskin di Sinaloa, Meksiko, pada tahun 1960. Di sanalah lahir seorang anak laki-laki bernama Chalino Sanchez. Hidupnya dari awal udah keras. Saat usianya baru 15 tahun, sebuah tragedi menimpa keluarganya. Salah satu kakak perempuannya dilecehkan oleh seorang pria yang sangat kaya dan berkuasa di daerah itu. Bagi Chalino muda, itu adalah luka yang gak akan pernah bisa sembuh. Dendam itu ia simpan rapat-rapat. 2 tahun berlalu, suatu malam di sebuah pesta, Chalino melihat pria itu. Pria yang telah menghancurkan kehormatan kakaknya. Tanpa pikir panjang, Chalino berjalan mendekat. Di tengah keramaian, dia menatap mata pria itu. Dan satu tekan di kepala, pria itu tewas seketika. Hidup Chalino berubah selamanya. Dia menjadi buronan dan melarikan diri ke utara, menyeberangi perbatasan menuju Los Angeles. Di sana dia memulai hidup baru, bekerja serabutan hingga akhirnya membangun bisnis bersama kakaknya. Bisnis gelap menyelundupkan orang-orang Meksiko yang ingin mencari nasib lebih baik di Amerika. Tapi yang namanya dunia kelam selalu meminta tumbal. Operasi mereka berhenti total ketika kakaknya dibunuh secara brutal di Tijuana. Lagi-lagi Chalino kehilangan orang yang ia cintai. Untuk mengenang sang kakak, Chalino melakukan satu-satunya hal yang ia bisa lakukan. Dia menulis sebuah lagu. Lagunya dibawakan dengan gaya balada khas Meksiko yang disebut corrido. Tapi ini bukan balada cinta biasa. Lirik yang ditulis Chalino begitu gamblang, keras, dan menceritakan realita jalanan yang brutal. Gak lama, Chalino sendiri berakhir di penjara Tijuana. Di dalam sel yang dingin itulah, dia sering menyanyikan lagu tentang kakaknya. Suaranya yang serak dan liriknya yang jujur menyebar dari mulut ke mulut di antara para narapidana. Ketika Chalino bebas, reputasinya udah mendahuluinya. Kemampuannya menulis lagu yang unik telah menjadi buah bibir. Corridonya melahirkan sebuah subgenre baru, narco corrido, balada tentang kisah hidup para gembong narkoba, pengkhianatan, dan kekerasan. Pada tahun 1991, Chalino Sanchez bukan lagi seorang buronan miskin. Dia adalah seorang bintang. Tur konsernya digelar di mana-mana, dan setiap panggung yang dia datangi, tiketnya pasti ludes terjual. Suatu malam, Chalino pulang kampung. Dia mengadakan konser besar di Sinaloa, tanah kelahirannya. Penonton memujanya, namun tepat sebelum pertunjukan dimulai, saat dia sudah di atas panggung, seseorang dari kerumunan menyodorkan secari kertas ke tangannya. Chalino membuka dan membacanya. Raut mukanya langsung berubah. Senyumnya hilang, matanya menegang, seolah dia baru aja membaca surat kematiannya sendiri. Tapi sebagai seorang profesional, pertunjukan harus tetap berjalan. Dia tetap bernyanyi malam itu, mungkin dengan penampilan terbaik sekaligus terakhirnya. Setelah konser selesai, Chalino melakukan sesuatu yang nggak biasa. Dia menyempatkan diri pamit kepada semua anggota bandnya, satu persatu. Bukan pamit biasa, tapi terasa seperti sebuah salam perpisahan. Nggak lama setelah meninggalkan lokasi, mobilnya dihentikan, Chalino diculik. Keesokan paginya, jasadnya ditemukan di pinggir jalan dengan luka tembak di belakang kepala. Lalu, apa isi catatan yang dia terima malam itu? Ternyata, kertas itu adalah pesan dari para pembunuhnya. Siapa mereka? Sampai hari ini, identitas mereka masih menjadi misteri. Pesan di kertas itu singkat dan mengerikan. Bertuliskan, setelah penampilan ini, kami akan membunuhmu. Dan inilah rekaman video detik-detik paling mengerikan dalam hidupnya. Momen saat Chalino Sanchez menerima pesan itu di atas panggung. Momen ketika dia sadar bahwa malam itu adalah konser terakhir dalam hidupnya.